Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putra Agri dengan NIM H1051191017. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum uh, dari mata kuliah Sistem dan Sirkuit di modul 3 tentang teorema superposisi. Di sini untuk prosedur percobaannya ada 3 rangkaian yang bakal kita selesaikan dan kita coba aplikasikan ke Tinkercad, di mana di sini uh, untuk setiap rangkaian kita akan memberikan nilai yang berbeda untuk masing-masing resistor dan sumber tegangannya. Jadi di sini langsung saja kita coba ke rangkaian yang pertama dulu. Di sini terdapat 3 resistor, 2 sumber. Di sini kita ibaratkan sini untuk E1 dan E2-nya kita buat nilainya ini konsisten. Terus ini untuk resistornya ada 3. Langsung saja. Di sini yang kita butuhkan adalah power supply-nya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan resistor. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan multimeter ini sebanyak 3 buah. Oke, tinggal kita hubungkan ini. Ini tinggal kita hubungkan ke supply sini. Selanjutnya untuk yang ini kita sambungin ke sini. Ya. Selanjutnya sambungin sini. Lanjut kita sambungin ke sini. Ini kita sambungin ke sini. Oke, yang terakhir ke sini. Ya, seperti ini untuk rangkaian yang pertama. Terus, jangan lupa untuk setiap resistor kita ubah ke satuannya ohm. Yang ini kita ubah ke ammeter, ampere,
Terus untuk setiap sumbernya di sini, untuk E1 dan E2, untuk E1 saya beri ininya 10. Terus untuk E2-nya saya beri 5. Ya, ini 5. Tinggal kita masukin nilainya. Contoh, masukin 6 sini untuk resistor 1, yang kedua kita beri 4, ini kita beri 10. Kita start. Ya, seperti ini keluarannya untuk hasilnya. Selanjutnya di sini untuk rangkaian 2 kita menghilangkan satu suplainya di sini. Jadi kita hanya menggunakan sumbernya ini di E2 saja, di 5, beri yang tadi itu 5, dengan resistor masih tetap 3. Langsung kita coba. Kita masih memerlukan ini. Selanjutnya kita masih menggunakan power supply. Sebanyak 1 saja. Jangan lupa resistor. Ya. Mohon maaf apabila kamera saya mati karena memori yang nggak mencukupi. Jadi kita lanjut saja. Di sini tinggal kita hubungkan. Akhir. Kita tinggal tarik ke sini. Sini. Oke. Sama juga untuk yang ini sudah 5 ya, untuk E2-nya. Ini jangan lupa kita ke ampere. Oke. Untuk yang ini, untuk percobaan pertama kita coba masukin 1, jangan lupa ohm. R2-nya kita masukin 4 ohm. Ini 10. Oke, kita coba. Ini untuk hasilnya. Untuk perhatikan di sini. Untuk I1 di sini hasilnya 161 mA. Untuk I2 di sini itu hasilnya 403 mA, dan untuk I3 itu 242 mA. Untuk perhitungannya seperti ini. Sudah saya rangkum di mana
diketahui R1-nya itu 6 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 10 ohm. Dengan sumber keduanya itu 5 volt. Nah, untuk di rangkaian kedua ini, yang pertama-tama kita harus mencari R totalnya dulu, di mana R3 ditambah R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Kita masukin R3-nya tadi itu 10, R1-nya 6, R2-nya 4. Di bawahnya 10 ditambah 24 per 10, di mana 24 per 10 kita desimalkan jadi 2,4. Jadi hasilnya 12,4 untuk R totalnya. Untuk mencari I-nya, pertama-tama kita harus mencari I2-nya dulu, di mana untuk rumus I2, E2 per R total. R tadi. Jadi E2-nya itu 5 volt yang tadi. Untuk R totalnya 12,4 dan didapatkan hasilnya 0,40 ampere. Kita coba cek di sini apakah sesuai. Ya, 0,40 ampere. Sudah benar. Lanjut untuk mencari I1-nya. Di sini rumusnya R2 per R1 plus R2 dikali I2. Jadi di bawahnya di sini kita masukin R2-nya itu 4 per R1-nya 6 ditambah 4 untuk R2-nya dikali I2. I2-nya itu didapat di sini 0,40. Jadi didapat hasilnya 0,16 ampere. Bisa dilihat di sini. Untuk I1-nya sudah sesuai yaitu 0,16 ampere atau 161 mA. Dan untuk I3-nya di sini R1 per R1 plus R2 dikali I2. Jadi tinggal masukin nilainya di sini. Untuk R1-nya 6 per 6 di plus 4 dikali 0,40 dan dapat hasilnya 0,24 ampere. Kita lihat di sini sudah sesuai. Di sini 42 mili ampere. Jadi untuk jadi satuan ampernya 0,24 ampere. Untuk rangkaian ketiganya seperti ini. Kita masukin multimeternya lagi sebanyak 3 buah. Power supply sebanyak 1 buah dan resistor sebanyak 3 buah. Di sini tinggal kita hubungkan.
Seperti ini untuk rangkaian 3. Seperti biasa, untuk karena ini di sumbernya di E1, jadi kita ubah 10. Ini jangan lupa kita ubah ke ampere. Untuk nilainya di sini, untuk R1-nya yang tadi sama 6, untuk R2-nya 4. Jangan lupa ubah ke ohm. Untuk R3-nya 10. Kita simulasikan. Ini untuk keluaran hasilnya. Kita bandingkan dengan perhitungan kita, di mana di rangkaian 3 ini masih menggunakan rumus R total tadi. Untuk rumusnya R1 plus R2 dikali R3 plus per R2 plus R3. Jadi untuk R1-nya 6, untuk R2-nya 4 dikalikan R3 10 per R2 plus R3, jadi 4 plus 10. Jadi 6 ditambah 60 per 14, kita desimalkan 60 per 14, jadi 2,85. Jadi hasilnya 8,85 ohm. Lanjut, kita akan cari I-nya. Untuk I1, kita menggunakan sumber 1, yaitu nilainya 10, dengan hasil R total tadi 8,85. Jadi untuk I1 hasilnya 1,13 ampere. Sudah sesuai. Lanjut, untuk I2, di sini rumusnya R2 per R2 plus R3 dikali I1. Jadi untuk R2-nya ini 4 per 4 plus 10 dikali 1,13 sama dengan 0,32 ampere. Ini untuk I2-nya 0,32 ampere, sudah sesuai. Lanjut, untuk I3, R3 per R2 plus R3 dikali I1. Jadi untuk R3-nya 10 per 4, untuk R2-nya ditambah R3 10 dikali 1,13, dapat dari I1 hasilnya 0,80 ampere. Sudah sesuai. Jadi seperti itu untuk percobaan yang pertama. Kita bisa lakukan percobaan sebanyak 3 kali, dimana untuk percobaan kedua kita ubah nilainya di sini menjadi 6, 8, dan 10. Nilainya 10. Ini hasil perhitungannya, maksudnya hasil pengukurannya sama. Ini coba nilainya 6, ini 8, ini 10, sama ini 6, ini 8, ini 3, nilainya tetap 10. Berikut hasilnya. Untuk percobaan berikutnya, kita bisa masukin ke 8, nilainya akan 8, 10, ini 4. 8, 10, 4. Terakhir sama 8, 10, 4. Seperti ini hasilnya. Untuk dua percobaan tadi itu belum saya masukin ke tabel pengamatan, tapi hasil percobaan tadi, hasil rekaman ini juga akan menjadi
bahan untuk di tabel pengamatan dan di perhitungan nanti. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada praktikum di modul 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.